Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah naik kapal. Sudah lama ambo tausiah, baru iko dapat sandal. Beko kalau video tausiah malam iko diupload di YouTube, nampak ambo pakai sandal di muko buya, di muko kiai, di muko pak wakil bupati, di atas karpet, di komen di orang Ustadz kurang ajar. Sado orang mencari kesalahan kekurangan dan dipotong video pendek-pendek, tapi itu indah akan terjadi sebab orang di Rambatan menonton full 60 menit. Amin ya rabbal alamin. Malam itu malam libur, betul. Tapi orang-orang penting yang sangat sibuk bisa duduk bersama Jawa. Bapak Wakil Bupati super sibuk, ado semua awak. Buya, Pak Kiai, Bapak anggota DPRD, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, bundokan luang, tidak dapat ambo sabuikan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, dan alun kawin dan alun besunat. Insyaallah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Aka, Pak Ibu, Bapak Uni udah malam ini sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat ke Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nagari Rambatan menjadi juara musabaqah tilawatil Quran, juara umum, tampaknya para qari-qari ahli Al-Quran. Bapak Ibu merasa bangga apa enggak? Ada anak awak ganteng payah merantau ke Jakarta menjadi artis, imannya indak kue, pakai narkoba, jatuh cinta dengan wanita itu biasa, dengan lelaki baru luar biasa, homoseksual, LGBT, karena virus HIV AIDS. Ndak kueknya dengan kehidupan, pakai narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila. Inyo indak mati, tapi jiwanya lah lama mati, bangkai berjalan. Tapi kalau anak awak qari, menghafal Quran, insya Allah di akhirat kepala bapak ibu semua akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Inilah orang tua yang nanti di hadapan Allah kepalanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Beko kalau di akhirat basuo jo orang ada di kepalanya mahkota dari cahaya, dapat dipastikan itu berasal dari Rambatan insyaallah. Amin. Yang anaknya mengaji, yang anaknya mabuk insyaallah taubat nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 268 rumah Quran. Ustaz Abdul Somad kalau tausiah, jangan bangun rumah gadang hebat, mewah, mahal, karena rumah yang besar akan tinggal. Betul? Tapi ada 268 rumah yang akan ikut mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah Quran. Mudah-mudahan sesudah tablik akbar kau tambah rumah Quran itu. Ambo indak ingin mendengar kisah cerita beko dikece di orang wah tablik akbar dengan Ustaz Somad di Rambatan patah. Banyak sandal hilang. Ba'a tablik akbar patang di negari Rambatan, Masya Allah, tabarakallah, sampah bertumpuk. Bukan, tapi ada perubahan. Yang bakhil, yang pelit, yang kikir, tidak mau mewakafkan rumahnya untuk rumah Quran,
sesudah iko buat telepon jo Pak Wakil Bupati, menelpon Buya Kamaludin, menelpon Ustadz Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo ingin mewakafkan rumah Ambo. Untuk apa? Gue rumah Quran. Sebab kecil Ustadz Abdul Somad, rumah Quran bisa dibawa mati, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Begitu dicek di BPN, rumah bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nampak tang mewakafkan rumah itu? Iyo. Tapi kami lah cek ke Badan Pertanahan Nasional, tanah itu bermasalah. Dek masalah itu. Lama kau mau wakafkan? Itu tidak terjadi di Rambatan. Itu terjadi di Tampek lain dan namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Hai saudaraku nan ada di perantauan dari Sabang sampai Papua, kalau kalian kaya raya, bukan pulang kampung dengan mobil yang mewah, bukan dengan membangun rumah yang besar sehingga banyak orang kampung yang sakit darah tinggi, jantung koroner, mancaliannya. Asal lalu di muka rumahnya, asal mancalia otonya, tapi kalau memang kalian sukses, pulang ke Rambatan, pulang ke Tanah Data, buatkan rumah Quran, tahfiz Quran. Jangan undang Abdul Somad untuk peletakan batu pertama. Banyak batu indak bertambah-tambah. Kalau batu pertama, undang Pak Wakil Bupati. Setuju? Pak Wakil Bupati sukses. Tapi begitu mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kalau politik tidak dipegang oleh orang soleh, oleh orang baik, oleh orang jujur, oleh orang amanah, jangan heran kalau politik akan hancur lebur. Akhirnya beliau pun pulang berjuang dan kemudian duduk sebagai wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Allahu Akbar. Ambo pun baru tahu tadi cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak kita suaranya rancak bagus, maka masukkan dia ke rumah Quran menjadi qori. Kalau pejabat meninggal dunia langsung ada penggantinya, betul? Kalau meninggal jelah ada gantinya. Tapi kalau ulama meninggal, ketika Pak Wakil Bupati sekolah, beliau sekolahnya sekolah agama Al-Azhar di Jakarta. Lalu kemudian ketika mereka reuni ketemu dengan guru-gurunya, anak dikecek guru Pak Wakil Bupati, kenapa belum ada pengganti Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Buya Ham dalam cek diri Buya Hamka, tubuhnya yang satu, ada 5 di dalam dirinya. Nampak tamu inyo sebagai seorang ulama menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Yang kedua, inyo sebagai seorang politikus karena dia berhasil dengan politik Islam memperjuangkan syariat Islam dalam undang-undang. Beliau orang yang berpartai. Dan ketiga, inyo seorang penyair sastrawan menulis novel. Novelnya Tenggelam Kapal Panderwik. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Ambo ketika membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik, meniti air mata mengenang Ba'a Zainuddin ditinggalkan Dek Hayati. Oh, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Pai kami dari Batam ke Tanjung Pinang, diduitkan dek orang tuh di speed itu video film Tenggelamnya Kapal Panderwik. Kawan di sebelah ambo manangis titik air mata. Ambo sagan menjaga imik, ambo tahan. Nggak tahan jo pagi ambo ke toilet, manangis man. Begitulah hebatnya Buya Hamka. Orang yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik seakan-akan ia sedang berada di dalam kapal dipukul ombak dengan pas gelombang. Begitu kami tutup novel, kau baru kami sadar rupanya dia tehangkot ya. Inyo sebagai seorang sastrawan, inyo sebagai seorang akademisi, doktornya 3, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Inyo ndak pernah belajar di Al-Azhar, tapi doktor
Ambo di Mesir sampai tahun, pulang LC lagi cemas. Buya Hamka luar biasa, dan nang kalimo inyo seorang mujahid fisabilillah. Kalau inyo hanya seorang dosen, kalau inyo hanya seorang penceramah, maka tidak mungkin dijebloskan ke dalam penjara, difitnah sebagai agen yang akan menjual negara kesatuan Republik Indonesia, dituduh sebagai pengkhianat ingin mengganti asas negara Pancasila, dituduh sebagai pengkhianat ingin membunuh presiden, ditangkap, dijebloskan di penjara, mau dibunuh, tapi kemudian keluar. Apa yang terjadi? Keluar dari penjara, yang jadi adalah tafsir Al-Azhar dan tak ada dendam dalam hatinya. Saat ini ditanya, sakit ke hati Buya Hamka di penjara? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau tidak di penjara, tidak akan keluar tafsir yang begitu hebat. Lembut hatinya, ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan di masa akan datang akan lahir Buya Hamka dari negari Rambatan iko, insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi kalau dulu ada musabaqah tilawatil Quran, maka di masa akan datang Rambatan perlu membuat lomba musabaqah menulis novel religi. Amin. Anak-anak muda disuruh menulis novel. Judulnya terserah. Ketika cinta bertalbiah aluna dole. Ketika cinta macam-macam lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini kalau tidak kita didik dari sejak dini zaman kini sekarang, tak tahu entah apa yang akan terjadi di bumi Minangkabau. Tapi memang bumi ini selalu menghasilkan para ulama-ulama besar. Hilang satu, tumbuh seribu. Membesarkan anak ayam saja pun kadang susah dan sulit. Kalau tuan membeli emas, belilah di kota Padang. Nampaknya jamaah banyak yang cemas. Nyo khawatir Ustaz kota bang di angin kancang. Baru ambo paham manga Buya Kamaludin magi hambo sendal dan agak baris gitu. Ya ndak tabang Buya go. Penasaran ambo jo, penasaran jo ambo dari tadi. Mangalah ibu-ibu dan sebelah sini itu ndak mencali ke ambo. Rupanya ada TV gadang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara jamaah iko datang malam iko bukan sebenarnya mendengar ceramah, tapi ingin mencali iyo Ustaz Somad ko ado di alam nyata. Nyanyian Ustaz Somad ko hoax. Setelah nampaknya, oh kalau begitu rancak lawak cari layar boleh. Cuma layar kau diamboyangin kadang-kadang bule muka buaya tu, kadang-kadang petanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap mendidik anak-anak awak menjadi para alim ulama. Ambo tidak mau anak ambo menjadi ustad. Beko dihalau dari Singapura. Jadi ustadz iko berat, biar aku aja. Anak awak hafal Quran, belajar di rumah Quran, menjadi qari, tapi nya masuk polisi, inyo akan jadi babin Kamtibmas, inyo akan terjun ke masyarakat, maka dia bisa lebih diterima oleh masyarakat karena dia tidak hanya mengandalkan pistolnya, seragamnya, tapi inyo mengajak anak masyarakat membaca Quran. Dan kalau polisi nan menjadi guru Quran, ambo yakin jamaahnya lebih ramai nan datang. Betul? Kalau ustaz nama aja baca Quran, anak-anak tidak ambo tibo. Pas ditanya kenapa kamu tidak datang, emang masalah buat lo? Coba kalau guru qarina membaca Qurannya babin Kamtibmas, mana berani anak-anak melawan? Siap melawan? Hah? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Mesir ada namanya Iza'atul Quranil Karim minal Qahira, radio televisi Al-Quran. Memang 24 jam Quran tarik. Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Mahmud,
Syekh Tablawi, Syekh Abdul Basit, Abdul Samad. Tapi di beberapa jam ada qori pakai baju tentara, ada qori pakai baju polisi, dan itu membangkitkan semangat luar biasa. Kalau awak caliak qori pakai baju koko, pakai jubah biasa. Tapi kalau qori awak caliak pakai baju polisi, pakai baju satpol pp, pakai baju tentara, kecik ama-ama, caliak tu nak. Yang mana sehati anaknya? Caliak tu nak. Ini tentara, ini polisi, baca Qurannya mantap. Apa orang dan ndak polisi ndak lupa dia baca Quran.